Devan dan Kiran kini duduk di depan Dokter Dila. Bagaimana perasaan Bu Kiran hari ini? Seperti biasa, Dokter Dila menanyakan pertanyaan yang sama setiap kali Kiran datang. Baik dok. Alhamdulillah. Dokter kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berjalan beberapa langkah ke ranjang pemeriksaan. Bu Kiran, silakan naik dulu di kasur. Lanjut dokter itu. Kiran mengangguk lalu ia naik ke ranjang pemeriksaan dibantu oleh Devan. Kiran berbaring di kasur sedangkan Devan hanya berdiri di samping kasur sembari memegang tangan Kiran. Matanya menatap ke layar monitor USG. Dokter yang duduk di depan monitor USG mulai memeriksa perut Kiran. Suara jantung calon bayi di dalam kandungan Kiran pun terdengar. Bahkan terdengar nyaring hingga membuat Kiran dan Devan ikut berdebar mendengarnya. Mata Devan terus menatap ke monitor USG dengan matanya yang berbinar-binar. Sedangkan Kiran malah menatap Devan yang sangat fokus melihat monitor USG-nya. Senyuman terus terpancar di wajah Devan. Hal itu membuat Kiran ikut senang sampai ia tersenyum melihat Devan. Bu Kiran, Pak Devan. Kalian dengar suara jantungnya. Suara jantungnya kuat. Ini menandakan kalau bayinya sehat. Dia juga aktif bergerak. Kiran tidak mengatakan apapun. Ia hanya tersenyum menatap monitor USG-nya dan dokter yang sedang fokus dengan monitor USG-nya. Kalau sudah berusia 8 bulan, bayinya akan semakin aktif Bu Kiran. Mungkin akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Bayi saya perempuan atau laki-laki dok? Tanya Devan yang sejak tadi ingin tahu jenis kelamin anaknya. Laki-laki Pak Devan. Devan sedikit kecewa mendengarnya tapi ia tetap senang karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Saya akan resepkan vitamin lagi ya Bu Kiran. Kiran mengangguk. Lalu dokter meminta Devan untuk membantu istrinya bangun. Keduanya kemudian mengikuti dokter yang kembali duduk di kursinya. Mereka berdua duduk di depan dokter yang tengah sibuk menulis resep obat. Lalu hasil USG tadi ia tempelkan di buku pink milik Kiran. Devan meraih buku itu dan kembali menatap hasil USG bayinya. Senyuman tampak di wajahnya. Ini resep obatnya Pak Devan. Devan meraihnya. Terima kasih dok. Bulan depan datang lagi ya. Atau kalau ada masalah pada Bu Kiran seperti yang katakan sebelumnya, datang saja kemari. Baik dok. Kalau begitu, kami permisi, balas Devan kemudian membantu Kiran berdiri. Keduanya keluar dari ruangan dokter. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan perasaan puas meski sesaat lalu Devan sedikit kecewa karena tidak sesuai yang ia harapkan. Devan merangkul istrinya sambil berjalan keluar dari rumah sakit. Ia tersenyum melihat ekspresi Kiran yang tampak senang. Kamu senang hari ini? Tanyanya kemudian. Kiran mengangguk tersenyum. Senangnya kenapa? Apa senang karena bayinya laki-laki atau senang karena hal lain? Tanya Devan penasaran. Mau bayi ini laki-laki atau perempuan aku tetap terima kok. Yang buatku senang karena bayinya sehat. Kamu dengar suara detak jantungnya kan? Devan hanya mengangguk. Bulan lalu kita juga mendengar suara detak jantungnya. Hari ini kita mendengarnya lagi dan suaranya bikin aku semangat, bikin aku tidak sabar untuk melihatnya. Itu yang membuatku senang, lanjut Kiran yang terus tersenyum. Devan tidak mengatakan apapun tapi ia senang melihat Kiran bicara sembari tersenyum bahagia, karena jarang-jarang ia melihat Kiran sebahagia ini. Bahkan ia tak melepaskan tatapannya dari Kiran. Ia terus menatap Kiran dengan bibir tersenyum saking senangnya melihat senyuman di wajah Kiran. Mereka kini ada di klinik. Devan segera membuka pintu mobil untuk Kiran.
Kiran masuk ke mobil disusul Devan, kemudian mobil melaju pergi. Di mobil, Kiran hanya menatap jalanan ramai di luar sana. Devan sesekali melirik ke arah Kiran yang tak pernah menoleh ke arahnya. Kalau saja kamu hamil waktu kamu masih sama Om Indra, kamu pasti sangat bahagia dibanding sekarang. Kiran menoleh ke Devan. Ia terlihat tak senang mendengar Devan membahas Indra. Kenapa kamu tiba-tiba sebut dia? Karena kenyataannya memang begitu kan? Kiran diam saja. Ia malas jika harus membahas tentang Indra. Ia memilih memandang jalanan di luar ketimbang meladeni Devan. Aku tahu perasaanmu masih sama. Hatimu masih untuk Om Indra. Kamu salah. Aku tidak pernah memikirkan Indra lagi, jawab Kiran tanpa menatap Devan. Devan sedikit kaget mendengar jawaban Kiran dan ia tiba-tiba penasaran mengenai seseorang yang menggantikan posisi Indra di hati Kiran. Kalau sudah tidak memikirkan Om Indra, lalu siapa yang kamu pikirkan sekarang? Anakku. Kiran masih tak memandang Devan. Bukan itu maksudku. Maksudku, siapa yang ada di hatimu sekarang? Tanya Devan yang ingin sekali tahu perasaan Kiran. Kiran akhirnya menoleh melihat Devan. Kamu tahu kenapa aku malas melihatmu? Itu karena aku kesal kalau lihat wajahmu. Sekarang ditambah dengan pertanyaanmu yang bikin aku kesal. Kenapa sih harus tanya itu? Apa sepenting itu kamu tahu? Tentu saja penting. Kamu hanya mau tahu saja urusan orang. Memangnya salah kalau aku mau tahu urusan istriku sendiri? Kiran kembali menoleh melihat Devan dengan tatapannya yang tajam. Istri? Istri apa? Istri yang memenuhi nafsu kamu atau istri yang mengandung anak kamu? Kenapa kamu bicaranya begitu sih? Aku cuma mau tahu saja tentang kamu dan Om Indra, ucap Devan yang masih tetap bicara pelan di depan Kiran. Perasaanku pada Indra sudah berakhir Devan. Dan itu sudah lama. Sejak aku menikah dengan kamu. Devan kembali kaget mendengar ucapan Kiran. Apa orang yang kamu suka adalah aku? Bukan. Lalu siapa? Katakan siapa? Desak Devan. Aku tidak perlu beritahu kamu siapa yang aku suka. Toh, kamu tidak bisa melakukan apapun setelah tahu. Palingan kamu menertawaiku atau mengejekku seperti yang biasa kamu lakukan. Dan ini adalah privasiku, tegas Kiran. Devan tidak mengatakan apapun tapi raut wajahnya terlihat tidak senang dengan respon Kiran. Beberapa menit kemudian, mobil Devan melaju masuk ke area perumahan. Sebuah mobil putih terparkir di depan rumah Devan. Devan yang melihatnya mengenali mobil itu. Mobil putih itu, mobilnya sendiri yang ia berikan pada papanya. Kiran yang melihat mobil tersebut, juga mengenali mobil itu. Dev, kayaknya papa kamu datang. Devan tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Kiran dengan mata terbelalak. Keduanya sama-sama terkejut karena mereka tahu bahwa yang datang ke rumah mereka adalah Papa Denny. Sebaiknya aku tidak turun. Kalau papa kamu lihat aku dalam keadaan begini, dia mungkin akan kaget Dev. Tidak apa-apa. Kita bilang saja sama papa. Kamu gila ya Dev. Papa kamu akan shock dan pastinya dia langsung tahu kalau kita. Devan. Seruan Papa Denny membuat Kiran terkejut sampai Kiran refleks. Menghentikan ucapannya bersamaan dirinya menoleh ke arah Papa Denny yang berjalan menghampiri mobil Devan. Devan melepaskan sabuk pengamannya dan berniat turun untuk menemui papanya. Namun Kiran tiba-tiba menarik tangannya hingga Devan menoleh ke Kiran. Kenapa? Tanya Devan. Tolong jangan katakan tentang pernikahan kita pada papamu Dev. Bilang saja kalau kamu sedang membantuku. Oke. Devan mengiyakan lalu segera turun dari mobil dan menghampiri papanya.
Papa kenapa ada di sini? Tanya Devan pada papanya yang terus melihat ke arah mobil Devan. Papa datang karena mamamu khawatir. Dia hubungi papa. Bukan itu maksudku. Maksudku, kenapa papa bisa tahu aku di sini? Tanya Devan penasaran pada papanya yang bisa tahu tempat tinggalnya. Papa mengkhawatirkanmu karena tiba-tiba kamu pindah apartemen. Dan 2 hari lalu papa tanya Elwin di mana kamu tinggal tapi Elwin bilang tidak tahu. Masa asisten kamu tidak tahu kamu di mana? Makanya papa cari tahu sendiri tempat tinggalmu karena papa khawatir dan papa merasa ada sesuatu yang terjadi padamu. Orang suruhan papa bilang kamu tinggal di sini sama istrimu. Papa tidak mau mengganggumu makanya papa diam saja. Lalu tadi, mamamu hubungi papa kalau kamu bertengkar dengan kakekmu yang menjodohkanmu dengan wanita pilihannya. Papa dengar juga kalau kamu mengungkapkan pernikahanmu di depan kakekmu. Papa Denny tahu bahwa Devan tidak suka diawasi dan tidak suka terlalu ditekan. Oleh sebab itu, Papa Denny tidak menemui Devan setelah tahu bahwa Devan tinggal bersama istrinya dan keadaannya baik-baik saja. Karena itu Papa kemari. Tanya Devan memastikan. Papa Denny mengangguk serius. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon mamamu? Dia sampai menangis Dev. Dia bilang, kamu sudah mengabaikannya. Aku tidak mengangkat telepon mama karena aku tahu mama pasti menasehatiku untuk menuruti kakek. Mama terlalu sayang sama kakek. Mama tidak mau terjadi apapun pada kakek. Jadi, aku tahu kalau mama menghubungiku, pasti dia memaksaku untuk datang meminta maaf sama kakek. Aku sudah capek, Pak. Aku capek terus menuruti semua keinginan kakek tapi kakek tidak pernah memikirkan perasaanku sendiri. Beliau cuma memikirkan nama baiknya saja. Apa kau benar-benar serius dengan wanita yang kau nikahi itu Devan? Tanya Papa Denny memastikan. Aku serius, Pak. Apalagi sebentar lagi kami akan punya bayi. Papa Denny terkejut sekaligus senang mendengar bahwa anaknya akan menjadi seorang ayah dan ia tentunya akan menjadi seorang kakek. Benarkah? Devan mengangguk. Kamu baru pulang dari pemeriksaan. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-7. Apa karena ini kamu menentang kakekmu? Tanya Papa Denny penasaran. Bukan cuma ini tapi karena aku mau mempertahankan pernikahanku dengan dia. Aku tidak mau mengakhirinya meskipun kakek memaksa kami berpisah. Kau tahu apa akibatnya jika menentang kakekmu? Kamu akan dicoret dari kartu keluarganya dan kemungkinan terburuknya, kamu akan diberhentikan dari posisimu, ucap Papa Denny tampak khawatir. Sebenarnya aku tidak bahagia dengan posisiku ini, Pak. Kakek memintaku menggantikan posisinya tapi tetap saja, kakek yang mengatur segalanya. Bagi kakek, aku cuma bonekanya yang bisa dia perintah kapan saja. Ditambah Om Indra melihatku sebagai musuhnya. Om Akumala dan Tante Anjani tidak ada yang senang dengan keputusan kakek yang menjadikanku pemimpin perusahaan. Bagi mereka, aku hanya bocah yang tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Jadi, aku lega kalau bisa melepaskan posisi ini. Papa Denny yang sedang bersandar di samping mobilnya, menoleh sebentar ke arah mobil Devan tapi ia tetap tak melihat jelas Kiran di dalam mobil karena Kiran sengaja menundukkan wajahnya. Lalu Papa Denny kembali menatap Devan. Apa perempuan di dalam mobil itu, istrimu? Devan mengangguk serius. Bagaimana kalau kamu ikut dengan Papa ke Perancis? Kamu bawa istrimu juga. Kita tinggal bareng di sana tapi tunggu sampai Papa menikahi Kiran. Devan terkejut tapi yang membuatnya terkejut adalah niat papanya yang ingin menikahi Kiran. Dan itu membuatnya harus mengungkapkan kenyataannya pada papanya. Pak, aku harus katakan kebenaran yang mungkin buat Papa benci padaku. Seketika Papa Denny mengerutkan keningnya dengan penuh rasa penasaran melihat Devan. Kebenaran apa Devan?
Papa tidak boleh menikahi Kiran lagi. Kenapa? Tanya Papa Denny. Karena Kiran sudah menikah denganku Pak, ungkap Devan yang membuat Papa Denny syok. Mata Papa Denny sampai terbelalak melihat Devan. Bersamaan dengan dadanya yang tiba-tiba sakit sampai ia memegang dadanya. Devan tampak khawatir melihat papanya sampai ia memegang bahu papanya. Papa kenapa? Pa. Papa jangan mati dong Pa. Devan mengira papanya kena serangan jantung dan itu membuatnya semakin khawatir serta takut. Papa Denny mengabaikan Devan. Papa Denny malah menoleh ke arah mobil Devan dan ia masih memegang dadanya. Jadi perempuan hamil yang duduk di mobil kamu adalah Kiran? Iya Pak. Jawaban Devan membuat Papa Denny semakin terluka. Dadanya semakin sesak dan itu membuatnya sesak nafas. Tolong ambilkan air Papa di dalam mobil. Oh oke. Dengan cepat Devan mengambil air di dalam mobil papanya lalu segera memberikan air itu kepada Papa Denny. Papa Denny meneguk air mineral miliknya sampai ia merasa sedikit nyaman. Namun nafasnya masih belum baik. Itu karena ia terlalu syok mendengar kenyataan yang diucapkan anaknya. Tega sekali kamu Devan. Tega sekali kamu merebut calon istri Papa. Kamu tahu, Papa sudah lama mendambakan pernikahan indah dengan Kiran tapi ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Hati Papa hancur sekali. Hancur. Saking kecewanya, Papa Denny sampai mengeluarkan kekecewaannya di depan Devan tapi ia tetap bicara dengan suara rendah seperti orang yang kehabisan nafas. Devan yang tadinya khawatir, malah lega mendengar keluhan papanya. Lalu maunya Papa apa? Memang apa lagi yang harus Papa lakukan sekarang? Kalau Papa minta kamu kembalikan Kiran ke Papa, memangnya kamu bersedia? Devan tercengang dan juga terkejut mendengar ucapan papanya. Astagfirullah. Papa masih saja menginginkan Kiran jadi istrinya Papa. Padahal dia sudah jadi menantu Papa. Kamu kira, melupakan seseorang yang kita dambakan, itu sangat mudah. Sulit sekali nak. Apalagi orang yang sudah lama kita dambakan seperti Kiran. Kiran yang sedang memperhatikan mereka malah heran. Keningnya mengerut. Terlebih melihat Papa Denny yang terlihat sangat sedih seperti orang yang sedang kehilangan. Mereka sedang membicarakan apa sih sampai Mas Denny pegang dadanya segala. Devan cuma liatin doang. Kenapa tidak menolong papanya? Devan berjalan ke samping papanya lalu merangkul papanya yang sedang sedih. Sabar Pak. Hidup memang seperti itu. Kadang susah, kadang bahagia. Kadang senang, kadang sedih dan kadang kecewa seperti sekarang. Jadi, lain kali kalau Papa suka sama perempuan, Papa harus bergerak cepat. Jangan menunggu dia dinikahi orang lain. Sakit kan? Pastinya sakit. Dan aku turut prihatin. Mau menolong juga tidak bisa. Dia sudah terlanjur menikah denganku Pak. Papa Denny tidak mengatakan apapun. Ia hanya menggeleng mendengar ucapan anaknya yang semakin menambah rasa sakit di hatinya.